Huo Yuhao berbisik beberapa kata, dan Tetua Xuan tertegun sejenak. Senyumnya melebar sedikit. Jika kamu mencoba untuk menjadi bodoh, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa kamu tidak menjadi bodoh. Jujur saja, Akademi tidak memiliki hal lain untuk mengajar kamu lagi. Karena kamu ingin pergi, pergi saja. Aku hanya punya satu permintaan, kirimkan berita keselamatan kamu setiap 3 bulan, apapun metode yang kamu gunakan. Huo Yuhao terkekeh. Pastinya. Aku tidak sabar ketika aku berurusan dengan hal-hal di masa depan. Aku akan lebih mantap, dan tidak akan membuat kamu khawatir. Tetua Xuan berkata, ingat, tidak masalah apapun yang kamu hadapi, Akademi akan selalu mendukung kamu. Selalu tetap jujur pada diri sendiri. Baik. Tetua Xuan bersandar ke kursinya ketika dia mengambil labu anggur besar. Saat dia membukanya, aroma anggur yang kuat memenuhi udara. Huo Yuhao tertegun. Sejak Tetua Xuan menjadi tuan pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao belum melihatnya minum seperti ini. Dia tidak mengingat hari-hari ketika Tetua Xuan akan memegang labu anggur di satu tangan dan paha ayam di tangan lain. Dia telah berada di bawah tekanan besar selama beberapa tahun terakhir di pavilion Dewa Laut. Setelah menenggak beberapa teguk anggur, Tetua Xuan tampak lebih bersemangat, rasanya luar biasa. Aku belum pernah mabuk seperti ini dalam waktu yang lama. Selama beberapa tahun ini, situasi di benua ini sangat tidak pasti. Kekaisaran Sanmun telah tumbuh menjadi sangat kuat, dan Su Tianran berani mengabaikan semua pertimbangan, melangkah lebih jauh dengan meletakkan tangannya pada pesaing turnamen Master Jiwa Pemuda. Ini menunjukkan betapa dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Bulan Matahari, aku pikir itu hanya sedikit lebih kuat daripada Kekaisaran Bintang Luo. Meski begitu, Kekaisaran Sanmun seharusnya tidak terlalu kuat. Jika 3 kekaisaran di benua Douluo bekerja sama, bersama dengan kehadiran murka surga untuk membela kita, apa yang bisa mereka lakukan? Namun, aku baru sadar kalau aku salah setelah perang ini. Kehadiran alat jiwa memang merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana perang dilancarkan. Saat gelombang binatang berkobar dan pasukan makhluk buas jiwa menyerang menuju kota Shrek, kami berhasil bertahan selama 2 hari dengan hanya 10.000 orang, 3.000 tuan jiwa, dan alat-alat jiwa. Kami bahkan tidak sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa. Dalam perang skala besar seperti itu, kemampuan individu seseorang tidak mungkin mempengaruhi hasil kecuali mereka sekuat di Tian. Bagaimana kami bisa bertahan? Kami selamat karena alat jiwa. Secara total, kami memiliki kurang dari 50 Zhuge Divine Crossbow Cannons. Dengan pasukan mengemudi mandiri all-terrain tank sekte dan semua jenis alat jiwa dari Akademi, kami membentuk baku tembak yang berhasil melawan serangan pasukan Beast Soul. Kerang meriam jiwa stasioner yang disediakan oleh sekte Tang bahkan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi binatang jiwa. Jika mereka tidak cap terbelur, aku percaya Great Stardew Forest tidak akan berkompromi, bahkan dengan roh kita. Tujuan mereka sangat sederhana, melancarkan serangan habis-habisan untuk melemahkan kemampuan kita. Semakin banyak tuan jiwa yang mereka bunuh, semakin aman jiwa makhluk itu untuk jangka waktu tertentu. Aku awalnya memandang rendah alat jiwa, karena aku merasakan bahwa kekuatan alat jiwa, bahkan jika itu adalah kelas 9, mungkin tidak sekuat serangan habis-habisan dari Titlet Douluo. Namun, aku menemukan bahwa aku salah. Jika 100 tuan jiwa menyerang pada saat yang sama, sangat sulit bagi kekuatan mereka untuk bergabung bersama. Namun, serangan 100 alat jiwa bisa sangat merusak jika terkoordinasi dengan baik. Selain itu, masa depan alat jiwa adalah bahwa mereka akan dikendalikan oleh orang-orang biasa, menurut penelitian Tang Sek. Jika ini benar-benar terjadi, manusia masih akan memerintah benua Douluo, bahkan jika penguasa jiwa tidak ada lagi. Huo Yuhao mengerti apa yang Tetua Xuan maksudkan melalui nadanya. Dia tertegun ketika dia bertanya, Tetua Xuan, apakah kamu mengadopsi sikap pesimistis terhadap perang antara 3 kekaisaran dan kekaisaran matahari bulan? Tetua Xuan tertawa sedikit. Aku tidak pesimis. Sulit untuk menilai. Namun, itu akan tergantung pada orang-orang muda dari 3 kerajaan untuk mengalahkan Kekaisaran Sanmun. Teruskan, pengalaman kamu di dunia luar akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kamu. Jangan khawatir tentang sekte Tang. Akademi akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sekte tersebut. Pertumbuhan sekte Tang mungkin sebenarnya adalah apa yang kita butuhkan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari di masa depan. Itu hebat. Tetua Xuan, aku akan pergi dulu. Aku harap kamu dapat mencapai kesuksesan.
Huo Yuhao berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Tetua Xuan. Dia hanya meninggalkan paviliun Dewa Laut setelah Tetua Xuan memberinya sinyal. Dia tidak buru-buru pergi. Dia berbalik sebelum berlutut ke arah pohon emas lagi. Setelah koutou 3 kali, dia pergi. Seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Tidak peduli waktu, rasa hormatnya kepada Tetua MU tidak akan pernah berubah. Sekolah sedang berlangsung sekarang, dan akademi jauh lebih tenang. Huo Yuhao dengan cepat meninggalkan akademi dan bergegas ke Tang Sekte. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah bertemu Wang Dong'er. Jika Clear Sky Sekte mengizinkannya, dia akan tetap di sana untuk merawat Wang Dong'er. Akibatnya, ia harus menyelesaikan banyak hal sebelum itu. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang, sekte itu sangat ramai. Ada banyak murid di sekte sekarang. Huo Yuhao merasa banyak dari mereka sangat akrab, mereka mungkin dari akademi. Selain itu, tidak hanya ada siswa dari Departemen Alat Jiwa, ada juga siswa dari Departemen Jiwa Martial. Tentu saja, ada beberapa wajah yang tidak dikenal juga. Dinding luar sekte sudah dirobohkan. Sepertinya wilayah mereka telah diperluas sekali lagi. Huo Yuhao sangat terkenal di kota Shrek sekarang. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan tiruannya, menyembunyikan dirinya di udara, dan memasuki aula bagian dalam sekte Tang. Baiklah, mari kita ikuti rencana awal untuk sisi ini. Oh ya, lanjutkan menurut cetak biru untuk sisi ini juga. Gunakan bahan terbaik dan jangan memotong sudut. Kalau tidak, Guru Xuan akan mengurus kamu semua. Baiklah, itu saja. Dapatkan sibuk. Saat dia masuk, Huo Yuhao mendengar suara Hichaito. Hichaito mempertahankan penampilan aslinya dan tampaknya sangat sibuk. Ada beberapa orang yang mengenakan perlengkapan konstruksi di sampingnya. Saat dia tersenyum, Huo Yuhao berhenti menggunakan tiruannya. Dia Chaito tanpa sadar berbalik ke arahnya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia hanya bisa menggosok matanya, ingin memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Baru setelah dia memastikan bahwa itu benar-benar Huo Yuhao, dia berteriak kegirangan, "Junior kecil, kau akhirnya kembali." Saat dia berbicara, dia menyerbu ke depan dan memeluk Huo Yuhao. Semua orang dari Tang Sekte cemas setelah Huo Yuhao dibawa pergi oleh Ditian. Namun, bahkan Tetua Xuan tidak berdaya, mengingat kultivasi Ditian. Sekte Tang hanya bisa memilih untuk menunggu. Untungnya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao tidak dalam bahaya langsung karena kehadiran roh. Saat ini, Hichaito sangat senang karena Huo Yuhao telah kembali. "Junior kecil, apa kamu baik-baik saja?" Hichaito terlihat sangat prihatin. Huo Yuhao terkekeh. "Senior kedua, apakah aku terlihat tidak baik? Bukankah kamu mengatakan bahwa sekte Tang diberikan sebidang tanah yang lebih besar di luar kota? Kenapa kamu masih merenovasi tempat ini?" Dia Chaito tertawa dan menjawab, "Kami merencanakan ini setelah mendiskusikannya dengan akademi. Ya, kami diberi sebidang tanah yang lebih besar di luar kota. Namun, jauh lebih aman di sini, karena dekat dengan akademi. Kami memutuskan untuk merenovasi tempat ini dan mengubahnya menjadi lembaga penelitian alat jiwa. Setelah ini, kami akan memindahkan hal-hal lain, seperti area kerja kami dan pabrik pembuatan alat jiwa, keluar kota. Kami akan meninggalkan semua yang penting di pusat kota. Di masa depan, Guru Xuan akan memegang benteng di dalam kota dan melakukan penelitian holistik. Kali ini, akademi menjadi lebih banyak berinvestasi di sekte. Mereka telah membagikan semua sumber daya mereka di Departemen Alat Jiwa bersama kami, terutama di bidang penelitian alat jiwa. Mereka telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada Guru Xuan. Apapun yang dibutuhkan Guru Xuan, akademi akan mencoba yang terbaik untuk berkumpul." Huo Yuhao tertawa, "Itu bagus, kalau begitu. Aku lega." "Senior kedua, senior mana yang tertua?" Hichaito menjawab, "Dia ada di sekitar. Dia sangat mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Dia terus pergi ke akademi untuk mencoba menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Sekarang setelah kamu kembali, aku yakin dia akan senang. Ayo pergi dan temukan dia." Saat ini, hanya Hichaito dan Bei-Bei yang berada di sekte Tang di antara 7 monster Shrek. Susanshi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semua berada di luar kota, mengawasi pembangunan gedung baru Tang Sek. Huo Yuhao menemukan Bei-Bei dengan cepat. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Bei-Bei secara alami sangat senang.
Huo Yuhao menceritakan semua yang dia alami di Great Stardew Forest kepada Bei Bei. Dia hanya menyembunyikan pengaruh masa depan skala terbalik naga hitam di Tian padanya. Bagaimanapun, itu tidak penting bagi sekte Tang, dan itu hanya masalah yang perlahan-lahan akan muncul begitu dia menjadi Douluo berjudul. Dia tidak ingin membuat Bei Bei mengkhawatirkannya. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, "Senior tertua, selesaikan hal-hal di sini di sekte sebelum mengikuti aku." Bei Bei segera mengerti apa yang dia maksud, dan tampak sedikit gelisah. Dia mengangguk dengan cepat. Huo Yuhao berkata, "Apakah kita tidak punya berita tentang Suster Xiao Tao selama beberapa hari terakhir?" Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia belum muncul sama sekali. Ini situasi yang sama dengan akademi. Jika dia baik-baik saja, dia masih berada di Sun Moon Empire. Hanya saja energi jahat yang kamu bantu usir dari tubuhnya." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Itu akan tergantung pada kemauannya. Aku percaya dia akan baik-baik saja. Hanya saja aku tidak tahu mengapa dia belum kembali." Ma Xiao Tao masih menjadi bunda suci dari Gereja Roh Kudus, dan jiwa Douluo dengan jiwa bela diri pamungkas. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang bisa dengan mudah menyakitinya di dalam kekaisaran Sun Moon. Bei Bei berkata, "Junior kecil, pergi dan istirahat dulu. Kami akan berangkat besok pagi. Menurut kamu berapa lama sebelum kita kembali?" Huo Yuhao menjawab, "Jika kita cepat, kita akan membutuhkan 3 hingga 5 hari. Bahkan jika kita lambat, kita seharusnya tidak mengambil lebih dari setengah bulan." Setelah merenung sejenak, Bei Bei berkata, "Baiklah, lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dulu." Saat dia berbicara, Bei Bei keluar. Selain tatapan cemas di matanya, dia juga bersemangat. Hicha itu bingung ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao, "Junior kecil, ada apa dengan kakak tertua? Apa yang kamu bawa untuk dia lakukan?" Dia sepertinya sangat gelisah. Huo Yuhao tersenyum dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Hicha itu baru tercerahkan setelah itu. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Ya, tidak peduli apa, kita harus membantunya." Pada pagi kedua, fajar baru saja tiba sebelum dua sosok meninggalkan sekte Tang. Setelah mereka dengan cepat meninggalkan kota Shrek, mereka segera menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka untuk naik ke udara, dan dengan cepat menuju ke utara. Huo Yuhao memandangi Bei Bei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Senior yang paling tua, kamu sepertinya baru saja menderita. Kamu harus memperhatikan tubuhmu." Bei Bei tertawa getir. "Ada banyak hal yang harus diselesaikan di sekte ini. Bagaimana aku punya waktu untuk istirahat?" Dia benar. Menyelamatkan para sandera, menghilangnya Huo Yuhao, gelombang-gelombang buas, dan ekspansi Tang Sekte terjadi satu demi satu. Sebagai pemimpin sekte Tang Sekte, ia harus menyelesaikan segalanya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Senior tertua, aku harus membantu kamu menemukan hal-hal itu tidak peduli apapun yang terjadi." Secara alami hanya ada satu alasan mengapa Bei Bei akan mengambil cuti dari jadwalnya yang sibuk untuk meninggalkan kota Shrek. Tang ya. Imbalan Bei Bei di Inyang Love Quarrying Valley adalah mempelajari 2 jenis tanaman yang dapat membantu Tangnya pulih. Huo Yuhao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, Dewa Sutra Halus, dan dia yakin bahwa Dewa Sutra Halus tahu jenis tanaman lainnya. Sebelum dia pergi menemui Wang Dong'er, dia ingin membantu Bei Bei memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak tahu berapa lama dia akan kembali setelah pergi ke Clear Sky Sect. Ini karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan selain menemani Wang Dong'er. Masalah ini pasti akan menghabiskan banyak waktunya. Sekarang setelah pembangunan sekte Tang berada di jalur yang benar, dan lembaga penelitian alat jiwa dipimpin oleh Guru Xuan, Huo Yuhao punya cukup waktu untuk menjauh dari sekte. Namun, dia mengerti bagaimana perasaan Bei Bei yang tersiksa, jadi dia ingin membawa Bei Bei ke setting Sun Forest sebelum dia pergi ke Clear Sky Sect. Saat ia terbang ke arah hutan penataan matahari, Huo Yuhao merasa sedikit emosional. Terakhir kali dia pergi ke hutan penataan matahari, dia ada di sana untuk mencari rumput kerinduan untuk Wang Dong'er. Wang Qiwer adalah orang yang menemaninya di sana. Wang Dong'er dan Wang Qiwer tidak lagi berada di sisinya. Wang Dong'er tidur nyenyak, sementara Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao merasakan sakit di hatinya.
Dia menggigit lidahnya untuk menggunakan rasa sakit yang dia rasakan mengalihkan perhatian dari siksaan di dalam hatinya. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus ulet. Hanya dengan tetap tegar dia bisa terus berjalan di jalan yang kasar ini. Dia percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, dan Wang Donger akhirnya akan bangun. Hari itu, dia telah berjanji kepada Ice Empress dan Skydream Iceworm bahwa dia akan mencoba menjadi dewa di masa depan. Bukan hanya membantu mereka, dia juga membantu dirinya sendiri. Ini karena Wang Qiuer mungkin juga memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali jika dia menjadi dewa. Saat ini, harapan terbesar Huo Yuhao, selain dari membalas dendam ibunya, adalah agar Wang Donger dan Wang Qiuer hidup di sisinya. Dia sekarang adalah sage jiwa, dan satu-satunya jiwa sage di antara anggota 7 monster Shrek. Dalam hal kultivasi, ia telah mengejar sisanya dan menyusul mereka. Namun, Bei Bei juga tidak jelek. Dia tidak jauh dari menjadi sage jiwa. Sebagai senior tertua dari sekte Tang, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat sejak dia keluar dari lembah pertanyaan Yin Yang Cinta. Seiring dengan kultivasi hariannya yang tak kenal lelah, dia sekarang berada di peringkat 68. Selain Huo Yuhao, dia adalah anggota terkuat dari 7 monster Shrek. Keduanya menggunakan alat jiwa tipe terbang kelas 6 sekarang, dan terbang sangat cepat. Mereka hanya mendarat dan beristirahat setelah terbang selama hampir 4 jam. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka mendekati setting Sun Forest sebelum tengah hari. Huo Yuhao membawa Bei Bei ke hutan penataan matahari. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa ada sangat sedikit binatang buas yang tinggal di hutan ini. Dalam hal binatang jiwa yang kuat, mereka kebanyakan berada di sumur Ichefiri Inyang. Meskipun makhluk-makhluk itu adalah tipe tanaman, kultivasi mereka tidak rendah. Racun beracun yang dilepaskan oleh bunga fosfor giok dari 7 absolut tidak efektif melawan es ultimate Huo Yuhao. Huo Yuhao berjalan dalam garis lurus langsung menuju lembah gunung tempat Well Ichefiriin yang berada. Bei Bei heran ketika dia melihat racun beracun 7 warna di sekitarnya perlahan berubah menjadi hijau giok. Jika bukan karena domain es abadi-abadi Huo Yuhao sebagai perlindungan, bahkan Douluo berjudul akan benar-benar terkorosi oleh racun. Junior kecil, bagaimana kamu masuk terakhir kali? Tempat ini terlalu berbahaya. Bei Bei berseru kaget ketika dia melihat tidak ada yang tumbuh di sekitar tempat ini, bahkan tanahnya berwarna 7. Huo Yuhao memaksa tertawa. Ultimate Ice adalah kutukan dari semua racun. Jangan khawatir, senior tertua. Kita akan baik-baik saja. Ayo masuk. Es tertinggi Huo Yuhao menciptakan jalan bagi mereka untuk masuk, dan bunga-bunga fosfor giok 7 dan 9 absolut menyusut kembali menjadi tunas di bawah kendali kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Setelah itu, ia terbang bersama menuju sumur Ichefiriin yang bersama Bei Bei. Dari udara, pemandangan Ichefiriin yang well, yang menyerupai surga fana, disajikan di depan mereka. Meskipun tempat ini tidak dipenuhi dengan energi kehidupan yang makmur seperti tempat pembantaian di hutan Great Star Dou, itu masih merupakan tempat yang ajaib. Es dan api hidup berdampingan di tempat ini, dan ada semua jenis tanaman berharga yang memenuhi setiap sudut lembah gunung. Ini adalah pertama kalinya Bei Bei melihat ini, dan dia benar-benar linglung. Semua binatang berjenis tumbuhan di sekitar sumur mulai bereaksi ketika mereka merasakan orang luar mendekat. Namun, mereka segera merasakan aura spiritual yang dilepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak lagi seperti sebelumnya. Ada banyak binatang jiwa berjenis tanaman ratus ribu tahun di sini. Namun, kultivasi mereka berbeda dari binatang jiwa berjenis hewan tipe 100.000 tahun, karena mereka hanya memiliki kekuatan besar di wilayah mereka sendiri. Dalam hal kekuatan bertarung, mereka jauh lebih rendah daripada binatang jiwa berjenis hewan 100.000 tahun. Mereka hanya kuat karena Ichefiriin yang dengan baik. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak takut dengan binatang buas ini. Selain itu, ia bahkan mengendalikan kekuatan takdir. Awalnya, Wang Qiuer pernah mengancam Dewa Sutra Halus. Sebagai kaisar binatang, dia mengendalikan nasib semua habitat binatang buas di benua. Dia menggunakan ini untuk mengancam Dewa Sutra Halus. Meskipun Great Star Dou Forest adalah tempat utama, masih mungkin baginya untuk menghancurkan nasib Ichefiriin yang well. Dia hanya harus membayar harga tertentu untuk itu terjadi. Mengingat itu, bagaimana jiwa binatang buas di sini berani membuat marah Wang Qiuer? Jika bukan karena ancamannya, dia tidak akan menemukan rumput hati kerinduan kedua. Kenapa kamu di sini lagi?
The Delicatesil Immortal terdengar sedikit kesal. Tidak ada tanaman yang menyukai manusia yang agresif atau merusak. Ini bahkan lebih berlaku untuk ramuan abadi yang berharga seperti mereka. Melihat bahwa Huo Yuhao membawa orang asing juga, Dewa Sutra Halus itu tidak terlalu senang. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Eye of Destiny-nya perlahan dibuka, dan pola sinar matahari rose gold menyebabkan dahinya berubah sangat mempesona. Cincin emas mawar aneh mulai menyebar dari dahinya. Setelah dia datang terakhir kali, Huo Yuhao telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang makhluk jiwa tipe tanaman ini. Dia tahu dia harus bersikap keras pada mereka. Tanpa mengancam mereka dengan kemampuannya, mustahil untuk mendapatkan bantuan mereka. Memang, semua ramuan abadi dan obat-obatan yang telah berubah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman tersentak bangun ketika mereka merasakan gelombang besar spiritual yang dipenuhi dengan aura takdir. Tiba-tiba, ada beberapa niat spiritual yang dipenuhi dengan ketakutan yang menyebar ke Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Bei Bei turun, dan tanaman membuka jalan bagi mereka untuk mendarat. "Kamu, kita bertemu lagi," kata Huo Yuhao kepada Delicatesil Immortal. Mata Bei Bei sudah cerah pada saat ini. Bukankah sutra halus abadi ini adalah salah satu tanaman yang disebutkan oleh lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Selain itu, Immortal Sutra halus ini tampak lebih besar dari gambar yang dilihatnya. Dewa Sutra yang halus tercengang. "Kamu, mengapa kamu mengendalikan kekuatan takdir sekarang?" "Mustahil. Kekuatan takdir tidak bisa diambil." Kamu. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua binatang berjiwa tumbuhan di sekitarnya mulai panik. Huo Yuhao menjawab dengan tenang, "Kamu tidak perlu tahu ini, dan aku juga tidak ingin diingatkan. Jika aku tidak salah, kamu mengatakan bahwa aku dapat mengambil 7 jenis tanaman dari sini terakhir kali aku di sini. Apakah aku benar?" The Silk Delicate Immortal mengangguk dengan lembut. "Ya, kamu dapat mengambil 7 jenis tanaman karena kamu lulus ujian Tangsan." Huo Yuhao menjawab, "Bagus. Aku di sini hari ini untuk mengambil 5 jenis tanaman lagi. Kami mengambil 2 batang rumput kerinduan-kerinduan terakhir kali, jadi ini berarti aku harus mengambil 5 jenis tanaman. Apakah aku benar?" "Tidak, kamu tidak." Dewa Sutra halus segera menjawab. "Kamu juga mengkonsumsi dewu musim gugur full moon." Huo Yuhao dengan tenang menjawab, "Aku ingat kamu menyebutkan sebelumnya bahwa itu tidak masuk hitungan. Itu adalah bagian dari ujian kamu untuk aku. Setelah itu, aku terluka parah karena ujian kamu. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan air dari Sun Spring Blazing untuk menghangatkan darah aku dan memetik rumput kerinduan yang merusak hati. Bahkan, aku hanya mengambil 1 tangkai kerinduan keretakan hati. Tangkai lainnya diambil oleh Kiwer untuk menyelamatkan aku. Seharusnya tidak dihitung. Inilah sebabnya mengapa mengambil 5 jenis tanaman saat ini sudah dianggap kurang dari apa yang aku berhak. Aku harus pergi dengan 6 jenis tanaman sebagai gantinya." Bagaimana kamu bisa seperti ini?" Desil halus abadi segera marah. Cincin jiwa Huo Yuhao perlahan bangkit dari kakinya, dan cincin jiwa keenam yang diberikan Wang Qiwer muncul. Saat itu muncul, semua binatang jiwa terkejut. Huo Yuhao berkata, "Kamu, Qiwer mengorbankan dirinya untukku untuk menyelamatkanku. Aku yakin kamu tahu siapa dia. Ini berarti bahwa aku telah mewarisi kekuatan takdirnya. Aku bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi aku benar-benar harus pergi dengan beberapa tanaman berharga hari ini. Di antara semua tanaman ini, pertama-tama aku ingin kamu mengikuti aku. Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa mengambil takdirmu." Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu ingin membawa aku pergi?" "Tidak, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kamu tidak bisa makan aku. Aku tidak berguna untukmu." Desil halus abadi langsung panik. Seperti yang disebutkan Huo Yuhao, mereka lebih takut pada Wang Qiwer daripada seluruh hutan bintang besar Dou. Ini karena Ichevirin yang Well adalah salah satu tempat di dunia tempat takdir berkumpul. Itu juga alasan mengapa tempat ini terlihat sangat ajaib. Jika takdir tempat ini hancur, sumur Ichevirin yang akan rusak. Ketika itu terjadi, semua tanaman di sini akan hancur. Jika mereka meninggalkan Ichevirin yang Well, mereka tidak akan bisa tumbuh secepat yang mereka lakukan sekarang. Huo Yuhao berkata, "Kamu tidak memiliki suara dalam hal ini. Aku pergi denganmu. Aku tidak melanggar batasan yang dibuat leluhur Tangsan. Kamu juga salah satu tanaman di sini,
Kan? Saat dia berbicara, dia sudah perlahan berjalan menuju Immortal Sutra halus. Tidak, jangan. Jangan bawa aku pergi. Aku hanya bisa mengekang semua jenis racun. Kamu memiliki kekuatan Ultimate Ice, yang berarti kamu tidak takut dengan racun yang mematikan. Membawa aku pergi tidak akan ada gunanya bagimu. Desil halus abadi adalah sangat cemas sekarang. Dia juga tidak mahir berkelahi, dan tidak punya kesempatan untuk melawan Huo Yuhao. Pada titik ini, kurangnya persatuan antara binatang jiwa tipe tanaman telah ditunjukkan. Mereka semua takut dibawa pergi oleh Huo Yuhao, dan tidak berani bersuara. Secara alami, mereka tidak datang membantu Yuyu. Terakhir kali Huo Yuhao ada di sini, dia mengaktifkan bantuan Ratu Salju. Mengingat seberapa kuat permaisuri salju itu, binatang buas jiwa ini tidak bisa melawannya. Huo Yuhao hanya berhenti ketika dia mencapai lingkaran merah muda yang dilepaskan oleh Delicatesil Immortal dari tubuhnya. Bei yang mengikuti di belakangnya, bisa mencium aroma menyegarkan, dan tersentak bangun segera. Huo Yuhao tampak berpikir, dan berkata, kamu sepertinya benar. Aku tidak benar-benar membutuhkan kamu untuk menetralkan racun. Mari kita lakukan dengan cara ini, bantu aku menemukan satu jenis tanaman. Jika aku puas, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengeluarkan gulungan yang Bei buat untuknya sebelumnya. Baiklah, aku akan membantumu. Tidak ada tanaman yang tidak bisa aku kenali di dunia ini. Kamu sangat senang, dan segera menyetujui permintaan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti, dan langsung membuka gulungan itu sebelum menyajikannya kepada kamu. Apakah kamu melihatnya? Kamu sebenarnya termasuk dalam gulungan ini. Bukan bohong ketika aku mengatakan bahwa aku ingin pergi bersamamu. Katakan padaku tanaman apa itu, dan aku akan mempertimbangkan membiarkanmu tetap di sini. Sejak awal, Huo Yuhao sudah mengatur perangkap ini untuk Dewa Sutra Halus. Jiwa binatang tipe tanaman ini sangat pintar. Dia mungkin tidak mendapat jawaban jika dia bertanya langsung. Dia juga tidak punya waktu untuk perlahan mendapatkan jawaban dari mereka. Dia tidak punya pilihan selain mengancam mereka untuk mencari tahu apa yang dia inginkan. Ya, aku tahu tanaman apa ini. Namun, bisakah kamu benar-benar tidak pergi dengan aku jika aku memberitahu kamu apa itu? Bagaimana kamu bisa menjamin itu? Desil halus abadi memang pintar. Dia segera menyatakan kondisinya. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Dia mengangkat tangan kanannya dan pincer Ice Empress-nya langsung dilepaskan. Dia segera meraih ke arahnya, dan seberkas cahaya mawar emas keluar dari mata takdirnya. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari cincin jiwa keenamnya, Destiny S. Demise. Setelah diserang oleh Destiny S. Demise ini, semua pertahanan yang tidak terbentuk menggunakan kekuatan jiwa akan kehilangan efeknya. Tubuh seseorang juga akan menjadi sangat rapuh. Di bawah bimbingan takdir, tidak mungkin untuk tidak dikejutkan olehnya. Kecuali serangan kekuatan jiwa seseorang dapat secara langsung menghancurkan Huo Yuhao, Destiny S. Demise-nya akan berlangsung selama 1 menit penuh. Tidak, aku akan memberitahumu, oke? Delicatesil Immortal segera berteriak liar setelah diserang oleh Destiny S. Demise. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bermain trik sama sekali. Tangan Huo Yuhao berhenti di udara, dan dia berkata dengan dingin, mengingat kemampuanmu, energi hidupmu tidak akan hilang dalam waktu dekat bahkan jika aku memetikmu dan pergi. Aku masih bisa menginterogasi kamu secara perlahan bahkan setelah kami pergi bersama kamu. Jadi, kamu dapat memilih untuk menjawab aku di sini, atau menjawab aku setelah kami pergi. Aku akan memberitahumu. Aku perlu merasakan tanaman yang kamu maksud. Aku tidak dapat melihat gulungan kamu. Lagi pula, aku hanya tanaman. Bisakah kamu menggambarkan seperti apa itu? Kamu gemetaran saat dia berbicara. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Bei, yang awalnya memiliki simpati untuknya, juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia terlalu licik. Huo Yuhao memutar kepalanya ke Bei dan berkata, "Senior tertua, bisakah kamu menunjukkan padanya seperti apa bentuknya?" Lembah pertanyaan cinta Yin Yang telah memberi Bei 3 kesempatan untuk menyajikan gambar, termasuk aura dari 2 tanaman seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini juga mengapa Yuyu jauh lebih besar dari apa yang tampak seperti pada gambar. Baik. Bei mengakui kata-katanya dan menutup matanya.
Garis cahaya ilusi muncul di udara di bawah kendali mentalnya. Penampilan dan aura dari dua jenis tanaman yang berbeda disajikan dalam bentuk proyeksi di udara. Kali ini, Delica Tesil Immortal tidak berani menunda lagi. Dia yakin bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menumpangkan tangan padanya. Cincin cahaya merah muda mulai menyebar dari kepalanya saat dia merasakan proyeksi. Setelah beberapa saat, proyeksi menghilang, dan semuanya kembali normal. Begitu? Huo Yuhao bertanya. Meskipun Bei sangat cemas sekarang, dia tidak mengeluarkan suara, dan membiarkan Huo Yuhao yang berbicara. Aneh. Ini sangat kecil dan lemah, tetapi sangat kuat. Desil halus abadi tampaknya dalam pemikiran yang mendalam. Jangan mencoba trik apapun, Huo Yuhao berkata dengan dingin. Kalau tidak, aku akan membawamu ke tempat lain dan membiarkanmu memikirkannya perlahan-lahan. Desil Delicate Immortal bergegas untuk mengatakan, tidak, tidak. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku tahu apa itu. Kecil dan lemah karena ukurannya, tetapi kuat karena berasal dari spesies itu. Itu Kaisar Blue Silver. Kaisar Blue Silver? Apa itu? Huo Yuhao dan Bei sama-sama tersesat ketika mereka mendengar Dewa Sutra halus menyebutkan nama ini. Desil halus abadi cepat berkata, Kaisar Blue Silver adalah kaisar dari Blue Silver Grasses. Itu rumput Blue Silver terkuat. Sementara Blue Silver Grass terlihat kecil dan lemah, kaisar mereka sangat kuat. Kaisar Blue Silver juga benar-benar binatang buas berusia 100.000 tahun. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Teman kamu harus diracuni, dan membutuhkan kemampuan aku untuk menetralisir racunnya sebelum Kaisar Blue Silver dapat membantunya bangkit dengan memandu kekuatan garis keturunannya. Jiwa bela diri teman kamu haruslah rumput Blue Silver. Setelah mendengar kata-katanya, mata Huo Yuhao dan Bei menjadi cerah. Iya. Jiwa bela diri Tang Ya adalah rumput Blue Silver. Analisis Delica Tesil Immortal tepat sasaran. Jika ini masalahnya, dia benar-benar memiliki harapan. Huo Yuhao berkata, karena ini masalahnya, apa yang perlu kita lakukan adalah membantunya menetralkan racunnya dan pulih? The Delica Tesil Immortal menjawab, mengenai hal ini, sudah pasti bahwa kamu tidak perlu memberi aku makan dengannya. Kamu hanya perlu membawa dia dan Kaisar Blue Silver ke sini. Aku yakin aku bisa menetralkan racunnya, tetapi aku tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Aku tidak punya cara untuk melakukannya jika sumber racunnya berada jauh di dalam tubuhnya. Aku tidak bisa menghilangkan racun dari darah seseorang. Aku hanya bisa menetralkan racun di tubuhnya setelah Kaisar Blue Silver memaksanya keluar dari darahnya. Huo Yuhao bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa rumput Blue Silver adalah binatang buas? Desil halus abadi menjawab, dia bukan hanya binatang jiwa. Dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Hanya rumput Blue Silver 100.000 tahun yang bisa menjadi kaisar. Huo Yuhao bertanya, apakah kamu tahu di mana Kaisar Blue Silver berada? Desil Delicate Immortal menjawab, tentang ini. Melihat betapa dia tampak ragu-ragu, Huo Yuhao tertawa dingin. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Kamu tidak pernah meninggalkan Ichevirian yang well. Adalah logis bahwa kamu tidak tahu. Aku akan membawamu keluar dari sini dan kita bisa menetralkan racun ketika kita melihatnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Ratusan sutra abadi meratap. Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku akan mati jika aku meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan bisa bertahan hidup. Akar aku ada di sini. Aku tidak pergi. Aku tidak tahu di mana Kaisar Blue Silver berada. Tapi, pikirkan itu, dia harus mau membantu temanmu dulu. Jika kamu membawanya ke sini, dia akan senang, mengingat ini adalah tempat yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Dia akan membantumu. Jika aku meninggalkan tempat ini, aku akan cepat layu. Bagaimana aku bisa membantu kamu berdua jika itu terjadi? Tinggalkan aku di sini selama kamu membawa Kaisar Blue Silver ke sini. Aku akan membantu menetralkan racun temanmu kapan saja. Akankah itu berhasil?